adabul alim mongko te adabi alim iku al ihtimalu nanggung. Maksudnya nanggung itu sabar ya. Seorang alim, seorang kiai harus punya sikap yang sabar ya. Menanggung derita, maksudnya sabar menghadapi murid-muridnya, kenakalan masyarakatnya. Waluzumul hilmi, yang kedua lan netepi aris itu bijak itu ya tenang ya. Hendaknya selalu tenang. Ma'itrakir raksi sertane nundukaken sirah. Adab orang alim itu hendaknya selalu tenang ya, sabar, menundukkan kepala ya. Artinya menunjukkan sikap yang santun. Terus fil umur in dalam pira-pira perkara. Yang ketiga wal julus lan lungguh al ikhtimalu wal hilmu fil umuri. Yang ketiga wal julusu lan lungguh bil haibati kelawan wibawa. Hendaknya duduknya itu berwibawa, jangan pencilaan. Orang alim harus membawa wibawa dari ilmu. Jangan orang alim istilahnya itu kurang ajar, pencilaan, jigang ya, tidak sopan, tidak menunjukkan wibawa ilmu ya. Hendaknya duduknya itu tenang, berwibawa. Yang keempat boleh watar kutakabburi ala simtil waqari ing atase sifat tenang, ala simtil waqari ing atase sifat tenang atau berwibawa, ma'aitrokir roksi sertane nundukaken sirah, jadi tundukkan kepala. Watar kutakabburi, yang keempat watar kutakabburi lan ninggal takabur ala jami'il ibadi ing atase sakabehane kawula illa ala dzalamati angin ing atase pira-pira wong kang zalim. Adab orang alim hendaknya dia menunjukkan sikap yang lembut, sikap yang tawadhu, kecuali kepada orang-orang zalim. Sebab orang zalim ini kalau ditunjukkan sikap lemah, dia akan semakin merajalela ya. Kalau orang-orang yang zalim harus dilawan, harus menunjukkan sikap yang kuat supaya mencegah dia berbuat zalim. Sajron krono nyegah lahum maring mengkono zalamah anil zulmi saking zalim, supaya orang zalim ini tidak menjadi-jadi ya. Jadi sebagai orang alim harus bersikap tawadhu kepada semua orang, kecuali kepada orang zalim. Kalau orang zalim harus dilawan dengan kekuatan supaya dia tidak merajalela. Yang kelima wa itharu tawadhu'i lan ngutamaaken sifat tawadhu fil mahafili dalam pira-pira kumpulan. Hendaknya dalam setiap pertemuan itu tidak menunjukkan kegagahan ya, menunjukkan sikap yang tawadhu. Wal majalisi lan pira-pira nggon lungguh ya. Yang keenam ada 10 kan. Ada 10 adab orang alim. Yang keenam watarkul hazli lan tinggal guyonan. Hendaknya orang alim itu jangan terlalu banyak dagelan. Wadi'abati lan gojlokan guyonan. Warifqu lan welas bil muta'allimi kelan wong kang belajar. Itu sifat yang ketujuh. Orang alim hendaknya menaruh rasa belas kasih kepada murid-muridnya. Yang kedelapan wa islahul balidi lan benahi atau bagusi wong kang bodoh, mengarahkan orang yang memang bebel. Murid ini ada yang memang cerdas, ada yang rodok dedel, memang agak kendu. Lah itu harus ditelateni ya. Terus bi husnil irsyadi kelawan bagusi nuduhaken. Hendaknya seorang guru itu bisa bersikap bijak ya, terutama menghadapi murid-murid yang agak terbelakang, agak di bawah rata-rata. Itu biasanya kan tambeng, menjengkelkan. Nah, hendaknya seorang guru bisa mengambil sikap yang bijak. Yang kesembilan watarkul hirdi lan tinggal muring-muring
alihi ingatasi mengkuno balit. Jangan murid yang bodoh di amu-amu, karena ya memang takarannya segitu. Ada orang yang memang kapasitasnya memorinya kecil sehingga sulit hafalan. Ya harus dimaklumi ya. Yang ke-10 watarkul unfati, lan tinggal sikap kasar. Jangan bersikap kasar min qauli la adri, saking ngucapaken la adri. Jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Artinya seorang guru ini kan bukan Superman. Kalau kamu tidak tahu, ya ucapkan tidak tahu ya. Kalau tidak tahu, ucapkan tidak tahu, jangan gengsi ya. Jadi adabnya orang alim ini bukan 10 ini, 17 ini berarti. Ada 17 adab orang alim ya. 17 adab seorang guru atau seorang kiai ya. Mulai tadi yang pertama itu sabar, ikhtimal ya, menanggung derita. Yang kedua bijak atau lemah lembut. Yang ketiga duduk dengan tenang, duduknya supaya berwibawa ya, selalu menundukkan kepala. Yang keempat tidak sombong kecuali kepada orang yang sombong. Yang kelima tawadhu, yang dalam pertemuan-pertemuan, dalam majelis-majelis ya. Yang keenam tidak bergurau, tidak dagelan. Yang ketujuh bersikap lembut kepada murid ya. Rifqi was bil mutalim wa ta'anni bil muta'ajrifi ya. Maksudnya hendaknya bersikap kalem pada orang yang muta'ajrif, itu orang yang tidak bisa bertanya, orang yang gagap ya, muta'ajrif. Hendaknya dia itu jangan dibentak, orang itu masih nggak bisa tanya atau bulat ya, hendaknya ditunggu dengan tenang ya. Yang kedelapan membina anak-anak yang bodoh, anak-anak yang mengalami kekurangan, memang tidak cerdas ya. Yang kesembilan jangan marah-marahi mereka yang bodoh. Sebab bodoh itu memang takdirnya Gusti Allah. Ada orang yang memang oleh Allah diberi otak yang kurang tajam ya, makanya itu ya dimarahi pun ya percuma ya, harus dibenahi. Yang ke-10 watarkul unfa min qauli la adri, tidak gengsi untuk mengucapkan saya tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Jangan kemudian ngarang ya. Jangan takut ya. Atau wallahu a'lam gitu. Kanjeng Nabi pun juga kadang mengatakan begitu. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ditanya orang, terus ya dia nggak tahu ya bilang nanti saya tanyakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak tahu, ya saya mau tanya pada Gusti Allah. Tidak masalah. Kalau tidak tahu jangan ngarang, jangan gengsi. Katakan memang belum tahu. Yang ke-11 wasarful himmati, lan ngarahaken ati sejo ila saili maring wong kang takon. Berikan perhatian pada orang yang bertanya. Wa tafahumu soalihi, lan amrih mahami pitakoni sail. Hendaknya berusaha memahami pertanyaan ya. Kalau ada orang tanya itu supaya didengar, difahami, jangan dimarahi ya. Yang ke-12 wa qabulul hujjati, lan nerima hujjah, menerima dalil ya. Artinya seorang alim jangan menjadi ngeyel. Kalau dia memang keliru, ada dalil yang mengatakan dia keliru, ya harus diterima ya. Jangan mempertahankan pendapat yang salah. Jadi sebagai orang yang berilmu harus jujur. Kalau memang dia keliru, ya sportif. Ya saya salah, harus berani mengatakan salah, saya salah. Yang ke-13 wal inqiyadulan manut lil haqqi maring kebenaran, biruju iklan bali ilahi maring hak indal hafwati nalikani luput. Kalau memang dia itu keliru ya sportif ikut yang benar ya. Artinya jangan mempertahankan pendapatnya sendiri mati-matian. Kalau memang keliru, kalau memang salah, ya harus ikut yang benar, jangan gengsi pada kebenaran
ya, tunduk pada kebenaran. Yang keempat, waman ul muta'allimi lan nyegah wong kang belajar an kulli ilmin sanging saben-saben ilmu ya durhu kang bayani apa ilmu hu ing muta'allim. Hendaknya dia menjauhi hendaknya seorang alim itu mencegah muridnya, mencegah muta'alim untuk belajar ilmu yang berbahaya. Ya, ilmu bahaya itu seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu ramalan, itu tidak boleh ya. Kalau ada muridnya belajar itu harus dilarang. Wa zajrulan jika mengkono muta'alim an ayurida sanging yen to ngarepaken sapa muta'alim bil ilmi kan ilmu an-nafi kang manfaati ghaira wajhillah ing sakliyane ridhone Gusti Allah ya. Hendaknya mencegah orang yang belajar untuk mencari ilmu tidak karena Allah. Artinya memperbaiki niatnya santri-santri. Cari ilmu itu jangan niat untuk dunia, tapi ilmu ini untuk bekal ke akhirat. Makanya ilmu ini harus seimbang dengan amal. Apa gunanya kamu ngaji bertahun-tahun tapi kelakuanmu bohong atau kamu tidak jujur ya, berarti ilmumu tidak ngefek pada amal. Hendaknya kamu cari ilmu ini untuk memperbaiki diri supaya kita jadi lebih baik untuk masuk ke surga, untuk amal akhirat. Yang ke-16 wasaddul muta'allimi lan nyegah wong kang belajar utawa murid an ayas tagila sanging yen to ketungkul sapa muta'allim bi fardil kifayati lan fardhu kifayah qabla al-firaghi sadurunge rampung min fardil aini sanging fardhu ain wa fardhu ainihi utai fardhu aini muta'allim iku islahu dhahirihi bagusi dhahiri muta'allim wa batini lan batini muta'allim bittaqwa kelawan takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Hendaknya seorang guru, seorang kiai mengajarkan pada muridnya untuk fokus kepada ilmu yang fardu ain. Ilmu ini kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain yang mana? Yang fardu ain itu ya yang menjalankan kewajiban itu. Ilmunya wudhu, sholat dan lain-lain. Ilmu tentang kewajiban sehari-hari itu fardu ain ya. Kalau dia menikah ya harus tahu ilmunya nikah. Kalau dia haji ya harus tahu ilmunya haji. Ilmu yang fardu ain ya, ilmu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Ini nomor satu. Jangan belajar ilmu yang aneh-aneh, yang tidak penting. Fardu ain dulu baru yang fardu kifayah. Yang ke-17 wa mu'akhadhatu nafsihi lan natrapi utawa nambani awak dhewe ne alim awalan ing dalem kawitane bitakwa kelawan takwa liyak tadi supaya manut sopal muta'allimu wong kang belajar awalan ing dalam kawitane bi amali lan pira-pira amale alim wa yastafidu lan belajar sapa muta'allim sanian ing dalam kang kaping pindho min aqwali saking pira-pira pengucape alim ya. Yang ke-17 ini yang terakhir dari adab seorang alim, adab kiai, adab ustadz. Hendaknya dia memperbaiki dirinya dulu ya. Yang harus diperbaiki itu dirinya sendiri, baru memperbaiki orang lain. Jadi seorang kiai, seorang guru harus berusaha membenahi dirinya dulu ya. Lah kalau kiai ini gak sembahyang subuh, muridnya ya apa? Dirinya, gurunya harus dibenahi dulu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, supaya bisa dicontoh oleh muridnya. Jadi murid ini harus belajar dari prakteknya, baru dari ucapannya. Walaupun dia ngomong jujur, kalau dia bohong ya apa yang mau diikuti? Kelakuannya harus jadi contoh, baru ucapannya. Kalau ngajak sholat ya dia harus sholat. Kalau ngajak jujur ya dia harus jujur. Kalau ngajak ngajak kebaikan dia harus baik ya. Ini tugas seorang guru. Jadi ada 17
adab seorang kiai atau seorang alim ya. Nanti selanjutnya ini adab seorang muta'alim atau murid ya. Jadi kalau kamu jadi orang alim ada 17 tadi, apa itu kriteria yang ditentukan oleh Imam Ghazali. Nah, yang terakhir yang paling penting, benahi diri sendiri sebelum membenahi orang lain. Introspeksi diri ini penting ya. Kita ini bagaimana ngajak kebaikan kalau kita tidak baik. Jadi kita harus bisa jadi contoh. Wallahualam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.